Halo semuanya guys, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Oke, general reading ya. General reading. Jadi nggak semua orang bisa resonate dengan cerita Lintrik hari ini. Oke, kok langsung sakit ya dadanya ya. Oke, aku banyak bukan mau sakti-saktian atau tuh mau pamer-pameran, nggak ada ya di sini ya. Kesaktian hanya cuman milik Tuhan. Kita tuh manusia nggak ada apa-apanya ya. Bahkan kita memang harus tidak percaya dengan kartu-kartu ataupun dengan ramalan. Sebab sebenarnya ya, kehidupan kita ditentukan oleh perilaku kita hari ini dan yang besok terjadi adalah karena perbuatan kita hari ini ya. Oke, selamat datang di, channel aku, channel Nyimas Madasari. Kita baca lintrik hari ini tentang yang paling banyak minta diangkat lagi ceritanya yang masuk ke WA aku banyak ya. Minta, tentang hubungan, third party ya, kenapa seseorang yang saat ini mungkin ya beberapa dari kawan-kawan ada yang, merasa hal seperti ini dan merasakan komunikasinya udah jelek banget, nggak ada sama sekali kabar berita, nggak ada omongan, ngegantung aja gitu ya, mau pergi ninggalin takut dibilang pengkhianat gitu kan, mau nutup cerita entar dikiranya nggak setia. Oke ya, kita tadi temanya ya, third party, apa yang, dia rasakan kepadamu? Apakah dia masih mencintaimu? Ya, oke semuanya kita simak ya. Dan kenapa dia nggak pernah telepon, pasti ada something ya. Oh, langsung perih ya. Aku hari ini kayaknya mau libur bikin video, tapi udah pada di WA ya, "Aduh ayo dong." Walaupun ya cuman kecil-kecilan ya guys ya, tapi kita harus selalu berbahagia karena banyak yang mensupport teman-teman kita ya. Oke, diasep-asepin dulu biar energi negatifnya hilang karena habis dipakai untuk baca-baca reading teman-teman semuanya. Yang mau reading boleh ke aku, silakan 50.000 saja dengan 3 pertanyaan bebas. Tapi tidak interaktif loh ya. Udah cukup 3 saja tapi tidak interaktif. Terima kasih. Oke, temanya hari ini adalah third party. Apakah dia masih mencintaimu dan kenapa tidak lagi ada kabar berita gitu ya? Guys ya, pejamkan mata. Oke, bayangkan wajahnya orang yang kalian sayang ini ya, yang saat ini masih ngegantung. Oke, sebut namanya 3 kali. Siap, hembuskan. Lakukan sebanyak 3 kali. Seseorang yang kalian sayangi saat ini dan ini situasinya kalian sedang terlibat dalam third party. Bagaimana kelanjutan ke depannya dan kenapa dia tidak pernah ada komunikasi dengan kamu? Waduh, sampai nggak kepukul. Selamat datang yang baru datang di channel aku. Jangan lupa di komen ya. Kayak kalian kalau nggak mau subscribe ya nggak apa-apa, tapi lain kali subscribe ya. Terus mungkin banyak yang benci sama aku ya. Aduh, karena ngebawanya selalu hal-hal yang tidak enak dan di luar dugaan ya. Aku nggak pernah bawain rezeki ya, kalau di tim lain mungkin. Ini cocoknya buat asmara ternyata iya, cocoknya buat asmara, ngelihat kelakuan orang itu gimana. Tapi kalau untuk rezeki aku kurang, berani bawainnya. Oke guys, ayo mari kita simak sama-sama ya, apa yang oh, langsung ya. Wow, double guys, oh no. Guys ya, sebenarnya aku bukan orang yang dibilang orang-orang gitu ya. Aku ketawa bukannya aku genit, tidak, oh no, tidak mungkin aku seperti itu ya. Aku tuh seperti patung, tidak punya rasa. Ya, 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 ya. Hanya merasakan kalian saja. Oke, guys, yang terjadi saat ini third party ya. Seseorang yang kalian sayangi ya. Oke, di sini kita dapat langsung
kartunya langsung double 2 ya nggak? Aduh, gimana, semesta nggak merestui gitu ya aku mau bawain hal ini. Jadi hubungan kamu dalam atau situasi kondisi kamu dalam treat party kali ini ya, banyak menjumpai, halangan ya. Di sana ada masalah tentang komunikasi, ya keuangan juga ya, atau pekerjaan juga gitu ya, menjadi apa ya namanya teman-temannya, seperti sebuah, eee, ujian di dalam kehidupan asmara treat party kalian. Paham ya di mana ujian kalian tuh apa itu, ya itu termasuknya. Oke, mmm, masih berjalan terus ya. Hubungan ini masih berjalan terus gitu ya. Walaupun, tidak sesuai pemikiran gitu, tapi masih terus berjalan. Di sana diwarnai pertengkaran ya, ada amarah gitu, ada cemburu, ada panas hati ya, yang membuat, hubungan kalian itu jalannya penuh dengan himpitan atau susah gitu ya. Jadi di hubungan ini ya, banyak mengalami himpitan atau kesusahan dalam perjalanannya. Ya itu karena, finansial juga jadi momok faktor utama, pekerjaan dan keuangan, bahkan mungkin komunikasi yang sering ngomel, atau komunikasi yang sering cemburu gitu ya, jadi komunikasinya itu terasa selalu panas gitu ya, akhirnya membuat, hubungan kamu sama dia akhirnya berjarak ya. Ada jarak gitu loh, ada jarak. Kasian kan? Jangan makanya namanya juga orang jauhan, nggak tinggal serumah, apalagi yang pacaran sama aja. Ini treat party sama aja pacaran ya, atau enggak mungkin, hubungan yang sudah menikah gitu ya, tetapi tidak tinggal satu rumah ya. Oke, di tebaran keduanya ada apa? Yang atas tadi udah ya, udah inget kan apa aku omongin. Lalu ya, eh apa ya, si dia di sana yang kamu sedang pikirkan saat ini ya, dia berpikirnya gini loh, kok hubungan ini nggak sesuai seperti harapan, awalnya maunya apa sih gitu di hubungan treat party kalian tuh sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu ya. Itu tanyakan dulu ke dalam hati kalian, apakah untuk senang-senang saja gitu ya, untuk menikmati suatu senggang kah, atau mengisi sesuatu yang apa, yang membuat kalian apa sih, tertantang gitu. Tujuannya apa gitu awalnya ya. Nah, di kartu tebaran kedua itu ya, hubungan ini tidak apa ya, semakin berjalan ke depan gitu ya, hubungan ini tidak sesuai harapan. Jadi kamu sama dia berseberangan jalan. Yang dipikirin kamu tuh komunikasi nomor satu ya, visi nomor satu. Pokoknya nomor satu tuh perhatian, perlakuan, ya enggak sih? Ya enggak? Terhadap apa? Komunikasi, finansial, ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Di dia enggak gitu. Di dia enggak itu yang dia inginkan. Dia enggak menginginkan hal seperti itu. Ya, dia menginginkannya dalam hubungan treat party itu mungkin kamu mau memberikan kasih sayang sama dia gitu ya. Seperti apa sih kasih sayang, kan udah gitu ya enggak? Tapi dia merasa itu belum gitu kan. Kok belum ya? Jadi enggak, makanya pasti kamu bingung ya, di mana salah gue gitu enggak? Aduh, yang sebenarnya terjadi adalah gini, kamu sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan atau sudah punya anak dan dia sedang ada di fase mencintai keluarganya atau menyadari kesalahan yang dia buat gitu ya. Kalau orang nggak sadar, dia nggak akan mungkin kembali secepat itu ya. Ada pasti pelencengan-pelencengan yang dia buat dulu gitu ya. Jadi dia, apa ya, ada perasaan gitu ya, ada perasaan, bahagia, senang hatinya dekat dengan keluarganya saat ini, hari ini, sekarang ini ya, gitu. Akhirnya, seiring waktu berjalan ya, seiring berjalannya waktu, sikap dia banyak diam, banyak cuek.
banyak tidak pernah perhatian lagi sama kamu. Bahkan mungkin apa sih dengar suara kamu aja mungkin dia nggak mungkin mau ya, jijik. Ngaku loh ini berdasarkan apa ya, bunyi hatimu ya. Orang kalau udah nggak sayang gitu, pasti dia jijik kalau dengar suaranya. Oke, lanjut ya. Tidak sesuai harapan atau berseberangan jalan. Jadi hubungan kalian tuh di sana ya, dia tuh banyak diam saat ini, banyak cuek, tidak peduli, tidak perhatian, bahkan apa sih mau jatuh kek, mau ngejengkang kek, gue nggak peduli loh. Ya, karena apa yang dia inginkan selama ini tidak tercapai. Yang diinginkan dia beda dengan kamu ya, mungkin dia peningkatan finansial, perbaikan pekerjaan, usahanya dia. Saat dia bersama dengan kamu, dia menginginkan hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Namun saat bersama kamu, dia tidak mendapatkan hal tersebut. Mungkinkah kamu adalah orang yang memiliki materi di atas dia sehingga dia sampai mempercayakan bahkan juga sampai berpikir bahwasanya jika dia berhubungan dengan kamu, dia akan merasa baik-baik saja dalam segi perasaan ya, kebatinannya dia, mungkin perilakunya juga ya, kesehatan pribadinya dia juga, bahkan finansial dan pekerjaan mungkin akan baik-baik saja. Karena dia di sini seperti ingin memberitahu kepada kita halayak ramai ya yang menonton di sini bahwasanya third party itu pada umumnya yang dikejar itu apa gitu loh. Awalnya apa coba? Bisa pikir nggak sih? Lalu dia punya berpikir yang lain seperti peningkatan finansial, kesehatan gitu ya. Jadi dia juga mengharapkan sesuatu itu baik-baik saja sama dia. Tetapi saat berhubungan dengan kamu, dia tidak mendapatkan hal itu. Malah mungkin rasanya kurang gitu ya. Karena bukan kamunya yang diam, tapi dianya yang tidak bisa bergerak. Aku melihatnya seperti tuntutan di kamu tuh lebih banyak dibandingkan apa yang dia lakukan ke kamu gitu ya. Di sini. Oke. Karena kartu pertamanya kan tebaran pikirannya dia nih, ada kartu keuangan dan rezeki gitu. Berarti kan dia mengharapkan sesuatu di hubungan kalian adalah peningkatan dan perbaikan rezeki atau harta gitu ya. Oke, pada akhirnya, aduh, jadi dia menjumpai kerumitan di dalam pikirannya dia, ya, mau melepas kamu aja dah gitu. Lagi sama kamu juga nggak ada kebaikannya gitu. Maksudnya nggak ada kontribusi apa-apa yang kamu bisa berikan ke dia. Pikir dia seperti itu ya. Kontribusi apa? Harusnya kan dalam hubungan tuh kan sama-sama gitu ya. Saling membangun. Loh kok dia maunya diberi? Diberi apa? Kontribusi apa? Ya, oke. Di sana dia menjumpai kerumitan ya. Jadi dia ini banyak diem. Oke, kita cerita lagi ya ke tebaran yang kedua. Oke, tidak seperti yang diharapkan, berseberangan jalan ya. Berseberangan jalan nih. Dalam berjalannya ya, dalam berjalan atau semakin teguh nih. Jadi dia di sini tuh sebenarnya dia itu kembali kepada keluarganya itu ya, kepada pasangan sahnya itu adalah karena dia juga merasa di dalam hubungan dengan pasangan sahnya itu dia ngerasa juga sama seperti apa yang kamu rasain. Jadi tidak sesuai harapan atau berseberangan jalan dengan pasangannya gitu ya. Tetapi sikap dia semakin kuat, semakin teguh di dalam kehidupan dia bersama dengan pasangannya saat ini. Sikap dia, perasaan dan sikap dia sudah mulai seneng hatinya dekat dengan atau kembali kepada keluarganya. Tetapi sikap dia itu masih tetap diam. Karena apa diamnya? Karena masih ada sesuatu yang dia harapkan masih belum bisa dia dapatkan gitu ya. Nah, masih berseberangan jalan membuat dia itu dalam hubungan di rumah tangganya atau dalam pasangannya itu menjumpai kerumitan gitu, rumit sekali ya. Sikapnya pasangannya itu nggak bisa sejalan dan kayaknya nggak mau, udah kekeh gitu ya, kayak gitu. Dan si pasangan sahnya itu
juga sikapnya diam gitu, ngerti nggak? Jadi dia yang sedang kamu pikirkan itu berubah sikap kepadamu banyak diam ya, lalu si pasangan sahnya pun juga sama orang ini kurang ya, kurang baik gitu perhatiannya, perilakunya, sehingga dia pun terhadap pasangan sahnya dia juga bersikap diam gitu. Karena apa? Karena di sana ada keruwetan gitu, kerumitan dalam hal keuangan atau finansial ya di dalam kehidupan rumah tangga atau mereka berpasangan. Oke, kita lihat tebaran kedua. Ini bahaya ya guys ya, di tebaran ketiga ini dia menjalin hubungan loh ini. Dia punya harapan di dalam jiwanya dia ya, ada semacam keseriusan terhadap orang baru. Orang baru ini sudah lama dikenal dia ya, tetapi untuk hubungannya secara dekat sekali atau sering sekali berkomunikasi itu di bulan kemarin ya. Ini sekarang adalah bulan Juli ya. Di bulan Juni dan Juli itu adalah kenceng-kencengnya mereka berkomunikasi. Jadi di bulan-bulan ini tuh, di awal bulan Agustus dan pertengahan Agustus ini mereka bertengkar dan sudah berjarak gitu ya. Nih benar berjarak kan? Wah, nggak meleset kan nih. Jadi perasaannya dia nih ya, ada perasaannya dia terhadap orang kedua yang belum dekat. Artinya adalah dia ini baru dekat gitu ya, belum sempat lah yang namanya kontak fisik itu belum sempat ya. Itu menjumpai apa ya namanya ya, menjumpai ruwet gitu ya, sikap dia ruwet. Perasaannya dia ini, oke, serius terhadap orang atau pihak ketiga yang belum dekat ya. Ini kira-kira masih di bawah 2 bulanan ya, atau 1 bulan, atau di bawah 5 bulan lah ya. Ya. Jadi dia ini serius dalam hubungan dengan pihak ketiga yang baru. Namun ya sayang ya, namun ruwet dalam jalannya. Ruwet dalam jalannya. Oke? Tapi masih berjalan terus nih, hubungan mereka masih loh ya, belum putus, hubungan mereka masih berjalan, dan dia memiliki keseriusan terhadap orang baru ini. Perasaannya sayang. Jadi ya, orang yang sedang kamu pikirkan ini sayang perasaannya terhadap orang baru ini ya. Tetapi di dalam hubungan komunikasi mereka, bahkan perjalanannya ya, itu perjalanannya banyak himpitan atau banyak kesusahan, sehingga mereka itu ada jarak gitu ya, ada jarak, hatinya berjarak, seperti yang orang, entah entah si oh enggak, jadi I see. Jadi orang yang sedang kamu pikirkan ini egonya tinggi ya, orangnya sering keselan, jengkelan. Dia yang membuat jarak ya di dalam hubungan komunikasi dengan orang baru tersebut ya. Meskipun gitu loh, ada jarak di antara mereka, atau ada sekarang udah tidak terlalu romantis lah gitu ya, karena banyak keributan, kayak nggak percaya lah orang yang sedang kamu pikirkan itu terhadap orang keduanya gitu ya. Tetapi walaupun tidak sesuai dengan pemikirannya dia ya, si orang baru ini nggak sesuai dengan pemikirannya dia gitu. Tetapi berjalan ke depan, dan dapat 2 ya, berjalan ke depan dalam jalannya ya. Berjalan ke depan dalam berjalan hubungan tersebut, sikapnya dia dalam hubungan dengan orang baru ini serius gitu. Perasaannya serius ya dalam berjalan. Jadi hubungan mereka ini ya dengan orang baru ini, jadi orang yang sedang kamu pikirkan dengan apa yang
terjadi saat ini ya, mereka sangat kesusahan di dalam komunikasi gitu ya, apa, pertemuan gitu ya, karena di situ ada halangan. Dianya mungkin sudah sempat ketahuan sama, pasangan sahnya kalau dia punya hubungan baru ya, tapi kamu yang mendengarkan ini berada di atas 1 tahun ya. Berarti ya orang ini kenapa tidak menghubungi kamu lagi, bahkan tidak ada komunikasi, berarti dia ada orang baru dan kamu ya di sini tidak ketahuan oleh si pasangan sahnya, tapi orang ini dia ketahuan oleh pasangan sahnya, oke? Ya. Meskipun mereka ada kerumitan di dalam jalannya, di sini ada dalam jalannya ini mereka ada kerumitan nih, susah ya, ada himpitan, akhirnya berjarak ya kan. Terus berjalan ke depan dan dalam jalannya saat ini sikap dia serius dalam hubungan ini gitu ya. Serius, semakin teguh, semakin kuat dia di dalam hubungan ini. Nah, ya. Takut kehilangan gitu, semakin kuat di dalam hubungan ini. Dalam sebuah pasangan gitu. Jadi dia semakin teguh dengan orang kedua ini ya, yang baru. Karena orang tersebut mungkin ya sangat menggoda dia lah ya, menggoda lah, banyak rayu, banyak menggoda, akhirnya kena dong ya. Ya enggak sih, banyak berjanji gitu ya, banyak berjanji gitu nih, banyak jadi apa ya namanya ya, dalam jalannya itu banyak usaha yang dia lakukan gitu ya. Tetapi di sini si orang barunya tersebut sepertinya single parent deh, dia udah punya anak ya, tapi dia di sini oke, dia dalam sebuah hubungan, dalam sebuah pasangan. Berarti dia sudah punya pasangan juga gitu loh. Ih, kenapa sih orang ini kok terlibatnya sama orang-orang yang udah punya pasangan dan anak sih? Emang nggak ada ya? Apakah ini dia karma ya? Oke. 28, 2. Oke, sering berselisih paham di sini ya. Oke. Jadi di sini dalam berjalan dengan orang ketiga yang belum dekat ini ya, dalam kesehariannya ya, mereka masih bersama gitu ya. Tetapi dalam hubungan keluarganya gitu, banyak berselisih paham, berarti kan ketahuan nih sama si pasangan sahnya gitu. Akhirnya mereka putus gitu loh karena ketahuan ya. Di sini ada masalah. Akhirnya saat ini gagal cinta mereka untuk bersatu, tetapi perasaan dia masih sayang. Foto yang di tebaran pertama kan dia dengan orang ketiga yang sangat dekat, jadi hubungannya udah hampir di atas 1 tahun ya. Jadi dengan orang ketiga yang sudah lama ya, di sana ada masalah dalam komunikasi, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, tapi hubungan mereka terus berjalan hingga saat ini walaupun ya tidak sesuai dengan pemikirannya si orang yang sedang kamu pikirkan, karena di sana banyak kecemburuan, banyak masalah keuangan, sulit untuk terjadinya pertemuan sehingga mereka jaga jarak. Jadi guys, kamu tahu kan tipe seperti apa orang yang saya bacakan ini? Jika kamu adalah seorang perempuan yang sedang melakukan hal ini, kamu sudah melalui batas normal karena ini sudah melebihi ya. Ini 2 orang loh yang tiga, ada suaminya, ada orang ketiga dan ada orang baru. Orang barunya tampan gitu ya, banyak uang. Dan kalau kamu adalah laki-laki ya, aduh, kamu kan laki-laki, please deh, janganlah kayak gitu ya. Jangan begitu, kasihan lah ya, sampai banyak begitu, apa kamu tidak cukup satu gitu loh, mau diapain, mubazir, kamu tuh hanya merusak aja hati para perempuan ya. Begitu juga dengan kamu ya perempuan, jangan seperti itu. Guys, aku malam ini memang kayaknya mau bikin huru-hara. Oke, seperti itu cerita kita hari ini dalam lintriknya guys, dan kenapa dia tidak menghubungi kamu, yaitu karena ada
godaan dari orang baru gitu ya. Mau kembali ke pasangan sahnya tapi dicuekin gitu kan. Nggak sejalan sepemikiran, digodain lah sama yang baru lagi, maulah deket lagi, aduh Gusti. Ya guys ya, oke kita cek nanti zodiaknya apa. Buat teman-teman yang saat ini mendengarkan pasti hawa badan kalian panas ya, karena ngerasa tidak enak dari auranya juga kurang bagus. Bukan aura gaib ya, tolong. Aku tuh nggak bisa gaib-gaiban, nggak. Bukan orang-orang yang kalian lihat di apa namanya di tempatnya jurnalis. Yo, aku nggak bisa kayak begitu ya. Jadi teman-temanku semuanya, semua itu bukan karena gaib, tetapi lebih ke ya ampun panas ya guys ya. Lebih kemana? Lebih karena kaget aja ngedengar ceritanya mungkin begitu ya. Oke, sekarang kita lihat pesan semestanya dari si tarot kita ini ya. Oke, akankah Oke, apa yang terjadi aja ya? Apa yang terjadi ke depannya antara kamu, orang ketiga yang sudah lama berhubungan dengan dia saat ini dan pasangan barunya. Kita cek. Aku mau lihat kayaknya kita pakai 3 kartu ya. Ini buat si dia orang yang sedang kamu pikirkan ya. Kita ambil lagi kartunya. Ini adalah kartu kamu. Ini adalah kartu buat kamu ya. Kita ambil lagi kartunya. Dan ini tar guys. Dan ini perasaan orang kedua barunya. Kita cek. Pas ini udah di shuffle tadi, jadi sekarang ini kita shuffle ya. Ini buat perasaan orang ketiga yang sudah lama hubungannya ya, yang di atas 1 tahun. Perasaanmu ya, ini di kartu ini. Ini untuk dia, orang yang sedang kamu pikirkan, dan ini buat kamu, orang yang sudah 1 tahun memiliki hubungan dengan dia ya. Yang ini baru ya, baru 1 sampai 2 bulan hubungan. Jangan berebutan ya siapa yang mau dapetin dia. Jangan-jangan di sini ada orang kedua baru juga mau rebutan, mau deketin dia. Jadi jangan rebutan ya. Ini mungkin giliran Anda orang baru untuk menikmati dia ya. Oke. Jaga dia baik-baik ya, jangan sampai dia pergi lagi. Oke, ini kita cek di perasaannya orang baru itu bagaimana terhadap si orang yang sedang kamu pikirkan. Perasaan orang kedua yang belum dekat ya. Perasaan orang kedua yang baru. Oke, ke orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Satu lagi ya guys, dah. Ini ya. Kita baca dulu. Ini singkirin. Oke, di sini ada Queen of Cups. Artinya si orang baru ini ya, perasaannya terhadap si orang yang sedang kamu pikirkan, dia tuh bersedih loh, banyak melamun, banyak meratapi, hatinya pilu, hatinya penuh dengan kepedihan. Jadi sepertinya dia juga dalam kesedihan saat ini, kurang perhatian kayaknya ya. Jadi dia juga sama lemes, letih, lesu gitu ya. Dia hanya bisa bersandar gitu, melamun ya, berhayal lah tentang dia. Oke, di kartu selanjutnya. Dia kan bener, Seven of Cups. Yuk, mari, sedih kan, menunggu perhatian gitu, menunggu apa ya? Dia bingung dengan pilihannya doi ya, orang yang sedang kamu pikirkan. Apa sih yang dia mau gitu loh. Apa sih yang sebenarnya dia cari dari hubungan ini? Dia juga sama ngerasain hal yang seperti kamu rasakan, orang lama ya. Orang ketiga yang sudah lama berhubungan dengan orang yang sedang kamu pikirkan. Jadi
Ya, dia juga sama seperti itu, apa sih sebenarnya gitu, kenapa membuat bingung gitu, serba membingungkan, dia tidak bisa memilih dan tidak bisa mengambil keputusan saat ini, dia bingung sekali mau pergi dia sudah sayang di sini ya, mau pergi dia sayang gitu, tidak pergi dia tersiksa batin karena tidak ada perhatian gitu. Lalu ada apa lagi? Ada the chariot ya. Ya kan nggak ada cepet nggak ada keputusan gitu loh kata dia ya. Apa sih yang diinginkan dari hubungan ini gitu. Dia juga sama bertanya-tanya, tidak haruskah, jadi dia tuh sering menggonggong ya, sering berbicara, sering menuntut si orang yang sedang kamu pikirkan ya, sedang menuntut dia bagaimana kelanjutan hubungan kita, lalu gimana caranya, jadi ribut terus ya, dia berisik juga gitu orangnya, bawel ternyata guys. Ya iya penggoda masa nggak bawel. Oke, di sini ada Seven of Coins. Artinya ada apa? Jadi si orang baru ini, yang baru dekat ini, menunggu kepastian dari orang yang sedang kamu pikirkan. Dia sedang meratapi kesedihan dan mengharapkan jawaban, tetapi dia buat bingung dianya ya. Akhirnya dia terus menuntut ya, cerewetin, dibawelin terus ya. Akhirnya tidak ada jawaban sehingga dia hanya bisa menunggu apa kelanjutannya, naik ke atas kah atau tinggal di tempat gitu. Nggak ada kelanjutan di dalam hubungan mereka saat ini. Begitu ya guys ya. Lalu sekarang kita lihat bagaimana perasaan orang yang sedang kamu pikirkan ini. Ya, ini kita bagi dua ya guys ya. Jadi ini kita taruh dulu kamu di sini ya. Perasaan kamu saat ini kepada orang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Coba di apa namanya guys, di konsentrasi, sebut namanya, bayangkan wajahnya ya. Oke, orang yang kamu pikirkan saat ini, bagaimana kamu perasaannya kepadamu? Kamu ya, bagaimana perasaan kamu kepada orang yang saat ini sedang kamu pikirkan? Oke. Di sini juga kamu ragu-ragu ya. Kamu ragu-ragu di sini, masih menunggu juga ya, menunggu keputusan seperti apa ke depannya nanti. Kamu juga di sini sedang siaga gitu ya, sedang siap-siap entar apa yang akan dia keluarkan dari perkataannya, apakah dia akan menghilang tanpa kabar gitu ya, orang yang sedang kamu pikirkan ini, atau dia akan berkata sesuatu yang bisa menusuk hatimu hingga kamu terluka parah gitu ya. Kamu sudah bersiap-siap ya, sudah di dalam fase siaga. Wow, pada akhirnya memang ada kehancuran, ada tragedi, ada musibah ya. Akhirnya apa? Kamu sama dia berpisah, guys ya. Ini sepertinya keputusan diambil sebelah pihak ya. Bisa-bisa kamu yang duluan mengakhiri hubungan ini karena kamu sudah mulai tidak bisa apa menunggu ya. Sudah sangat terlalu lama gitu. Ya kan, bener. Kamu akhirnya meninggalkan dia dengan sangat terpaksa ya ini, tapi belum jalan karena kamu masih memerlukan, sepertinya memerlukan goodbye dari dia dulu, masih menunggu di sini ya. Meskipun kamu mau pergi, tapi kamu masih belum berjalan ya, kamu hanya terdiam dengan sangat pilu dan sakitnya luar biasa, sedih, murung ya, tanpa bisa bersemangat dalam segi apapun gitu ya. Perasaan kamu benar-benar dilemahkan ya oleh cintanya, oleh keputusan dia ya, yang akhirnya kamu masih menunggu dia untuk bisa pergi menyeberang ya, meninggalkan dia. Lalu ada apa lagi? Queen of Pentacles. Kamu sedih ya. Kamu masih ada rasa sayang, kamu masih ada perasaan apa ya, kangen, masih ada ingin mengulang lagi lah masa-masa di mana kamu sama dia pernah dekat ya. Kamu ingin memperbaiki apa sih yang sebenarnya salah dulu kemarin. Kenapa aku harus melakukan hal ini gitu ya. Kamu masih apa ya, kamu begitu sangat tulus mencintai dia, kamu begitu sangat dalam mencintai dia. Tetapi dia tidak melihatmu seperti itu, sayang, tidak melihatmu seperti itu ya. Kamu sedih, kamu menunggu kepastian, kamu menunggu omongan dari dia, kamu
hanya menyakiti diri kamu sendiri, kamu tidak bergerak, tidak kemana-mana, kamu hancur hatinya ya, kamu masih mengharapkan dia dengan selalu mendoakan dia, kedatangan dia ya, tetapi dia tidak kunjung untuk memberikan jawaban ya, datang. Jadi kamu pun jadi sedih ya akhirnya. Lalu kita cek ini ya guys. Oke, kita bagi dua ya. Ini kita geser. Kelihatan nggak sih guys kamu pada ini? Oke, gini aja biar kelihatan. Aku tata ulang ya. Ini di sini. Oke, teman-teman semua. Dan ini adalah kartu kalian. Aku sebenarnya berpihak ke siapa? Aku nggak berpihak kemana-mana. Cuman rasanya ya ikutin suasana hati aja. Oke, kita bagi dua ya kartunya. Ini kartu buat yang di sini dan ini kartu untuk yang orang baru. Kita cek perasaan dia. Pikirkan namanya ya yang kalian sebut di dalam hati. Saat ini perasaan dia terhadap orang barunya. Oke, nggak ada yang jatuh, aku ambil aja. Wow. dia sayang banget guys, ya ampun, dengan orang barunya dia sayang ya, nggak bisa dong, dia perasaannya sayang sekali ya, dia sayang, dia cinta dengan orang barunya. Dan dia punya harapan, untuk bisa apa ya, maju di dalam asmara dia dengan orang baru ini ya. Dia punya harapan, dia punya tujuan, semoga yang ini bisa berkembang, bisa membuahkan hasil ya. Sehingga dia seperti punya apa ya, kepercayaan dalam hubungan dengan orang baru ini ya. Seperti ada kesempatan lah untuk bisa maju gitu. Dia melihatnya seperti itu. Oke. Dengan orang barunya. Dia sebenarnya gini, mungkin ya ada sesuatu hal yang dia tidak begitu sukai di orang baru tersebut ya, karena mungkin kebawelan yang tadi kita lihat di sini banyak menuntut ya, dia bawel gitu. Wah, pokoknya dia nggak pernah berhenti untuk menanyakan bagaimana, gimana gitu ya. Orangnya benar-benar sangat apa ya, nggak akan membiarkan dirinya merugi. Jadi dia akan terus menyecer jawaban untuk hasil yang nggak lama gitu ya. Dia pengen cepet, dia nggak mau kayak mungkin yang di sini terlalu lama ya, santai. Kalau ini dia orangnya bet gitu ya, pengen cepet. Gimana terusnya gitu ya dengan si orang baru ini ya. Dan ini ada Two of Cups, artinya memang mereka bersepakat untuk akhirnya bersama ya, melanjutkan hubungan. Jadi tadi di akhir kalimat si kartu lintrik pun dia dengan orang kedua baru bukan, jadi cocok dengan kartu tarotnya. Jadi dia memilih orang keduanya, menawarkan lebih lanjut hubungan ini ke depannya ya. Oke, kita cek lagi di orang ketiga lama, bagaimana perasaan dia terhadap orang lamanya. Nah, loh kan, tang. Ini dengan orang yang sudah lama, yang di atas 1 tahun. Mungkin udah lama kali ya, dia bosen loh. Jadi minta yang baru, makanya jangan terlalu baik. Jangan terlalu baik, jangan terlalu percaya, jangan terlalu mendengar apa yang dia bicarakan. Karena setiap perjalanan asmara pasti ada ujian. Ujiannya dari segala macam di lini kehidupan. Kamu akan mampu terus menapaki ujian, dia belum tentu mampu. Jadi ini kesalahan kamu juga sih guys. Kamu terlalu banyak memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia perintahkan selalu kamu ikuti, apa yang dia larang selalu kamu ikuti. Kalau orang baru ini cerewet, dia bawel, dia nggak mau saya gini. Hayo nikah gitu langsung guys. Gas gitu ya. Nanti di akhir cerita aku ada punya sesuatu yang mengagetkan kalian. Kenapa si orang baru ini begitu sangat percaya diri ya. Nanti aku dapet satu feeling ya. Nah, di sini
terlalu kamu baik, terlalu banyak mikir, kasihan lah, apalah, inilah gitu ya, akhirnya kamu dikecewain. Dia bingung. Pada akhirnya dia akan berpikir apa langkah apa yang akan saya ambil untuk orang yang sudah lama ini ya. Di sini dia bingung juga untuk memutuskannya. Yang mana? Kedua-duanya dia suka, kedua-duanya dia sayang. Yang berat yang mana? Yang ringan yang mana? Ya. Lalu di sini sepertinya memang dia merasakan di banyak hubungan dengan kamu ya, dalam perjalanannya banyak rasanya kekecewaan, kepahitan, kepedihan, bahkan mungkin kesusahan dalam finansial. Mungkin kalian dulu ya waktu hubungan itu kalian saling sama-sama saling terbuka, buka-bukaan juga ya, perasaan juga iya, kegagalan dalam kehidupan juga iya, terlalu terbuka sehingga dia mengetahui banyak kekuranganmu, kamu pun banyak mengetahui kekurangan dia. Kamu tidak menutupi apa yang menjadi kekurangan kamu, justru kamu memberitahu kepada dia supaya kamu mendapat perhatian, tapi ternyata di dia penilaiannya beda gitu loh. Sedangkan si orang baru ini dia menampilkan sesuatu yang berkualitas dan pingin terlihat seperti The Chariot, orang yang nggak bisa diremehkan gitu ya. The Chariot seorang pemimpin. Jadi walaupun dia itu nggak mau diremehkan gitu ya. Tetapi kalau kamu di sini terlalu terbuka, apapun diturutin, apapun diikutin ya. Nah, sampai hal-hal finansial, kesusahan kamu sampai ke dalam-dalamannya kamu kasih tahu. Jadinya sekarang jadi pertimbangan sama dia nih. Jadi pertimbangan, oh banyak gini, banyak begitu, yang ini mah, yang ono mah enggak gitu kan. Nah, dan juga dia ke kamu banyak menceritakan hal-hal kesengsaraan, kesusahan, sehingga apa? Sehingga dia merasa malu kalau dia gagal saat ini. Jadi saat dia bersama dengan kamu atau berpisah sama kamu beberapa bulan, jeda 2 bulan tidak ada komunikasi, ternyata dia merasa gagal gitu. Makanya dia kehilangan kamu, dia mencari orang lain untuk melupakan kamu karena dia punya banyak luka dalam cerita ini. Dia ngerasa gengsi, ngerasa malu, apa yang dia jadi kekurangannya itu kamu udah tahu semua. Jadi dia nggak mau gitu loh dijadikan bahan olok-olokan. Itu pikirannya dia loh, dia jadinya dia mau menutupi hal tersebut dengan memilihnya orang baru gitu loh. Di sini ada hal seperti itu guys. Jadi terlalu terbuka gitu ya. Jadi dia sangat kesulitan buat percaya dirinya, sangat sulit akhirnya ke depannya bersama dengan kamu karena terlalu banyak kejujuran yang keluar dari mulut dia ke kamu, begitu juga kamu ke dia. Oke, satu lagi ya, itu kan 4, satu lagi. Nah, gimana sih nanti ke depannya kalian masih tetap bersama, dalam jalannya ke depan kalian masih tetap bersama, saling bekerja sama dalam sebuah usaha, atau kamu akan dijadikan tempat sharing. Ingat ya, kamu hanya akan dijadikan tempat sharing atau tempat dia curhat ya. Bahkan cintanya, sayangnya, mungkin juga fisiknya ya, kata perkataan rayuannya itu ada di sini guys. My God, bener-bener keterlaluan sekali ya sampai seperti ini ya, dia nggak menghargai orang lama. Aku pikir di orang lama akan cintanya lebih indah ya, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Oke, teman-teman semuanya ya, aku sekarang ada satu tarikan ya, energi. Nggak tahu, aku ngerasa gini. Jadi adakah teman-teman yang sekarang usia pacarannya atau mungkin kamu pernah nikah siri sama dia ya, orang yang sudah berhubungan 1 tahun ke atas, bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian selama kalian menjalani hubungan selama 1 tahun atau lebih dari 1 tahun itu dengan orang yang sedang kamu pikirkan? Kamu pernah merasakan sakit enggak? Kamu pernah merasakan sesuatu yang aneh enggak? Atau kamu pernah hamil lalu keguguran enggak? Gitu. Kamu pernah nggak ngerasain gitu? Karena kalau jika kamu merasakan hal tersebut, itu adalah ada sesuatu hal yang tidak baik di dalam hubungan ini. Ada orang yang mencintai orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Dia ingin mendapatkan orang ini, makanya saat orang tersebut jalan sama kamu, jadian sama kamu, deket sama kamu, kamu diserang secara kamu dalam batin ya, atau ilmu yang tidak terlihat gitu ya. Jadi dia nggak mau lah, dia diambil dong ini ya, kekasihnya dia yang dia sayangin ini diambil sama kamu gitu. Karena atas pilihan si doi yang sedang kamu pikirkan ini. Dia nggak terima, dia bertengkar lah gitu dalam jiwa dan dalam apa ya,
jiwa setannya keluar gitu. Akhirnya dia menyakiti kamu. Banyak hal yang terjadi di kamu yang nggak kamu sadari. Apa kamu sering merasakan sakit panas di dada? Apa kamu merasakan sering sakit di badan? Apa kamu pernah hamil kegun? Itu jangan salah. Ada orang yang suka sama pihak kedua lagi, yang suka sama orang yang sedang kamu pikirkan ini, dia melakukan hal tersebut gitu loh. Tanpa disadari dia ingin dan menginginkan kalian ribut, menginginkan kalian berpisah. Makanya dengan cara apapun kalian disakiti, kalian tidak sadar gitu. Saat hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja, dia mengerti dan dia tahu dari kejauhan. Pada akhirnya inilah kesempatan dia untuk mendapatkan dia, dan dia mengerti karakter si orang yang sedang kamu pikirkan. Dia mendapatkan hal tersebut dari berbagai kepintarannya dia. Pada akhirnya dia mendapatkan orang tersebut yang saat ini kita bacakan ya, orang yang sedang kamu pikirkan. Dia dapatkan ya, dia dapatkan dari hasil gelapnya. Mungkinkah dia bersekutu dengan setan atau apa, tapi itulah yang terjadi di hubungan yang baru ini ya. Tiba-tiba saja seperti itu, tapi memang itu yang terjadi ya guys. Maaf, tapi kita melihat dari beberapa yang terlihat magic juga. Ya, melelahkan sekali pembacaan hari ini. Oke, ada zodiak Cancer, Virgo, oke, Cancer lagi dan Cancer lagi ya. Cancer, Scorpio, lalu ada Capricorn, ada Leo, ada Cancer lagi, ada Leo, lalu Scorpio, ya, Libra, Aries, Pisces lagi, enggak ya, baru ya. Pisces, Capricorn, Libra, Taurus, dan Capricorn. Wow, kalian luar biasa sekali ya. Aduh. Teman-teman semuanya, kita cek inisial ya. Aku nggak bisa berkata-kata ya. Ini berat banget, berat, hubungannya bukan cuman secara logika, tapi ternyata ada sisi gelap dari semua itu yang tidak terlihat dan bermain di hubungan kalian. Jadi kalian tuh terlihat bahagia ya, jadi orang yang melihat kalian itu nggak suka gitu loh. Akhirnya dia meminta bantuan ke selain Tuhan untuk mendapatkan kekasih yang saat ini seharusnya jadi milik kamu ya. Di sini ada ada inisial O, J, P, W, M, I, U, V, Y, L ya. Kalau kalian adalah salah satunya, ya ampun, cepat ngambil air minum dan berdoa ya, semoga bisa buang sial ya. Teman-teman semuanya, memang tidak ada yang menguntungkan di dalam kehidupan ini kalau kita mengambil dengan cara yang salah ya. Pertama, kita diberikan banyak waktu, tapi kita sia-siakan waktu itu karena orang yang bersamamu tidak menghargai hal tersebut ya. Semakin umur, semakin habis keuanganmu, semakin habis waktumu untuk berbenah pada kenyataan hidup ya. Dibuat resah, dibuat kacau, dibuat lambat untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupanmu hanya melalui cinta ya. Cinta itu merusak segalanya, merusak usiamu juga, merusak waktumu, merusak kehidupan duniamu yang seharusnya kamu sekarang sudah duduk enak dengan banyaknya uang yang kamu kumpulkan, tapi kamu sia-siakan ya. Kamu sangat begitu mempercayai dia, tapi ternyata dia berkhianat ya. Tidak ada yang menguntungkan di third party ini, tidak ada yang menguntungkan bagi orang-orang yang tidak setia pada pasangannya. Semua akan dibuat seret dalam rezekinya. Kalau tidak percaya, kalian sudah merasakannya ya. Ada juga yang mungkin sudah menjadikan takdirnya dia untuk menjadi jodoh. Terlihat kalau jodoh itu akan dimudahkan di dalam perjalanannya ya, bahkan mungkin sudah rumit bertahun-tahun. Tapi kita berdoa saja ya, tidak ada yang tersakiti. Semoga semuanya saling mengikhlaskan apa yang sudah terjadi ya. Kita kembalikan lagi semuanya pada ilahi, bahwa semua ini sudah tertulis dan kita hanya mengikuti
sang penulis saja. Kita hati-hati, jangan lupa berdoa, jangan selalu lupa dengan ingat kepada siapa kita dan harus apa, dan jangan terlalu percaya dengan orang baru ataupun orang yang selalu menawarkanmu janji-janji dan ujungnya palsu. Ya, teman-teman semuanya, sampai jumpa, sampai di sini. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan mentalmu, jangan sampai orang-orang merendahkanmu karena kamu tidak tahu menahu tentang sesuatu apapun. Banyak belajar, banyak bukan bergaul dengan hal-hal yang berbau apa ya namanya ya, cuan, tetapi kamu belajar untuk bisa mawas diri ya. Kalau kamu gagal di dalam cinta, ambil ilmunya apa yang ada di sana, gunakan itu untuk kemajuan spiritualmu, untuk kemajuan ilmumu di dalam kamu bermasyarakat. Ya, terima kasih banyak, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, dan dadah semuanya, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dah.